Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku di seluruh Indonesia. Selamat bertemu kembali bersama dengan Gumilar Nur Firdaus. Kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang keren, orang-orang yang beken, yaitu orang-orang yang memiliki nilai juang atau berjuang untuk memberantas dukun santet. Di antaranya yang sebagian besar orang sudah mengenal adalah tentang Ustadz Ujang Bustomi, yang kedua Gus Idris, yang ketiga Mamas Karyo, dan yang keempat salah satunya adalah sahabatku, yaitu Gus Soleh Pati. Nah, tentunya kenapa mereka itu bisa sesakti itu, bisa sekuat itu melawan dukun santet, baik melawan satu orang, dua orang, bahkan lebih dari 3 orang. Tetap saja orang-orang tersebut atau Ustadz Ujang Bustomi, Gus Idris, Gus Soleh Pati, ataupun juga Mamas Karyo juga selalu unggul. Nah, apa rahasianya? Mereka memiliki berbagai macam keilmuan yang dipelajari sejak masih masa pesantren sampai yang sekarang. Keilmuannya lebih dari satu. Metode teknik atau pendekatan menghancurkan dukun santet juga lebih dari satu pendekatan. Dan salah satu pendekatan yang sering dilakukan oleh Gus Soleh Pati, sahabat saya, demikian juga Ujang Bustomi, Mamas Karyo, Gus Idris, dan lain sebagainya adalah menggunakan hizib maghrobi. Apa itu hizib maghrobi? Hizib maghrobi itu adalah sebuah hizib yang diciptakan di negara Maghrobi. Pada saat itu, para kiai, para ustadz, para ahli ulama, dan lain sebagainya sedang berperang. Sehingga hizib itu diciptakan untuk menahan berbagai macam serangan musuh, baik yang nyata maupun musuh yang tersembunyi, maksudnya makhluk-makhluk gaib. Nah, tentunya Anda penasaran dari mana asal-usul hizib maghrobi itu dibuat, siapa saja yang mengamalkannya, apa saja manfaatnya. Yang jelas, hizib maghrobi itu memiliki manfaat yang luar biasa hebatnya. Di antaranya manfaatnya adalah untuk kekebalan tubuh, untuk pengasihan, untuk mengobati berbagai macam gangguan gaib yang diakibatkan dari sihir, teluh, santet, tenung, dan gangguan gaib lainnya. Demikian juga untuk kekayaan juga, untuk keselamatan di dunia dan akhirat, dan juga banyak manfaat lainnya dari hizib maghrobi ini. Hizib maghrobi ini biasanya diamalkan setelah sholat wajib ataupun sunat, bahkan bisa di luar sholat sunat atau wajib, dilakukan pada saat-saat senggang. Hanya ada aturannya bagaimana mengamalkan hizib maghrobi ini. Nah, hizib maghrobi ini sering juga bisa untuk membangkitkan tenaga dalam. Tenaga dalam bagaimana menangkis serangan dari orang-orang yang zalim dengan menggunakan tenaga dalam, bisa ditangkis dengan hizib maghrobi ini. Hizib maghrobi ini ada beberapa jenis, ada beberapa turunan, ya. Ada hizib maghrobi Cirebon, ada hizib maghrobi yang betul-betul memang belum dikembangkan, masih murni, masih asli, diturunkan oleh ulama besar di negara Maghribi, di daerah Afrika. Bagaimana caranya untuk mempelajari hizib maghrobi? Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, pelajari dulu sejarahnya hizib maghrobi itu dari mana. Setelah tahu sejarahnya, pelajari landasan filosofinya, pelajari manfaat dan kegunaannya, pelajari cara-cara mengamalkannya, pelajari cara-cara untuk menghindari agar tetap hizib maghrobi yang diamalkan itu menjadi sebuah energi yang besar yang tersimpan dalam tubuh kita. Ada beberapa kiai besar yang sama pula, tetapi ada di beberapa tempat, beberapa wilayah yang sudah
diakulturasi. Baik, sahabatku, bahwa hizib maghribi ini adalah hizib yang betul-betul sangat hebat, sangat luar biasa. Hulu ledaknya bisa menghancurkan sihir, santet, teluh, dan tenung. Pada saat seseorang diserang oleh ilmu sihir, santet, teluh, dan tenung, maka dengan hizib maghribi itu bisa dikembalikan kepada dukun santetnya atau ahli sihirnya, ahli teluhnya, dan ahli tenungnya. Ya. Seberapa besar efektivitasnya tergantung kepada keyakinan seseorang mengamalkannya. Intinya, walaupun Anda mengamalkan hizib maghribi, tetapi dengan hati yang kosong, dengan hati yang hampa, tidak percaya terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pencipta, Maha Kekuatan, Maha yang memiliki kekuatan, memiliki segala sesuatunya, maka tidak akan efektif. Kuncinya pada saat Anda mengamalkan hizib maghribi untuk menjadi seorang yang memiliki kesaktian ataupun juga memiliki kemanfaatan dari hizib maghribi adalah satu, keyakinan bahwa Allah adalah Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Besar. Ya. Yang kedua, diamalkan secara terus-menerus. Jadi bukan hanya satu hari saja, diamalkan secara terus-terus sesuai dengan petunjuknya. Pada saat melakukan wiridnya, ya, dianjurkan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh kiai besarnya. Jadi kalau berlebihan, wiridnya juga kurang baik. Kalau kurang, tidak jadi masalah. Tapi biasanya ada yang berlebihan, tapi sebaiknya sesuai dengan aturan bagaimana cara mengamalkan hizib maghribi agar tidak memiliki dampak negatif terhadap kehidupan kita semua. Sahabatku, hizib maghribi ini sudah terbukti keampuhannya sejak ulama besar di negara Afrika, di negara Maghribi sana sudah teruji, dan sekarang pun juga masih relevan. Terbukti para kiai, para ustadz, para praktisi ahli hikmah pada saat mengamalkan hizib maghribi itu bisa mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Hizib maghribi ini biasanya diajarkan oleh pengijazah kepada santrinya. Pengijazahannya biasanya dalam bentuk lisan, ya, diijazahkan dalam bentuk lisan, diulang-ulang, mungkin 3 kali, mungkin 7 kali, mungkin 9 kali, di sebuah tempat yang suci, yang bersih, yang memiliki energi positif, diijazahkan, tetapi harus lisan. Sebagian besar pengijazahan hizib maghribi itu dalam bentuk lisan, tetapi kalau memang orang yang bersangkutannya daya ingatnya lemah, sulit mengampalkan hizibnya, maka tidak jadi persoalan ditulis dan dibaca saat melakukan pengijazahan. Tetapi tentunya kadarnya berbeda. Sebaiknya pada saat melakukan pengijazahan atau menurunkan ilmu hizib maghribi itu sebaiknya lisan, karena sejak ditemukannya atau diciptakan hizib maghribi itu diajarkan dan disebarkannya itu melalui lisan. Jadi biasanya pengijazah itu membacakan sekitar mungkin 3 kali, mungkin 7 kali, mungkin 9 kali, atau jumlah batas tertentu diijazahkan dan langsung harus dihafal. Ya, harus dihafal. Kalau sudah hafal, maka nanti ada cara-cara yang lain tindak lanjutnya bagaimana agar hizib maghribi yang diijazahkan itu memiliki manfaat dan keberkahan dalam kehidupannya. Karena seseorang yang sudah mengamalkan hizib maghribi biasanya mulutnya adalah seperti seorang wali. Setiap apa yang dikatakannya biasanya akan terjadi. Oleh sebab itu maka jagalah dengan mulut agar tidak membuat sumpah serapah, membuat kata-kata yang merugikan orang lain, sehingga dari sumpah serapah ini biasanya yang mengamalkan hizib maghribi akan menjadi sebuah kenyataan. Contohnya, kamu akan gila. Nah, maka yang terjadi bahwa orang yang dikatakan kamu akan gila itu pasti akan gila. Biasanya kalau seseorang yang mengamalkan hizib maghribinya sudah pada tingkatan yang sangat tinggi. Jadi jagalah lisan, jagalah hati, jagalah amal-amalannya, dan jaga pula hal yang lainnya keterkaitan dengan hubungan dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Di episode berikutnya, saya akan mencoba menguraikan bagaimana sejarah Hizib Maghrobi itu ditemukan oleh seorang kiai yang sangat besar sekali di negara Afrika atau di negara Maghribi. Dan sinergi juga di episode berikutnya kita akan mencoba membahas manfaat dari Hizib Maghrobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.